semuanya, selamat datang di presentasi UTS material teknik saya. Nama saya Bintang Samudra dari program Teknik Industri kelas 2E Universitas Riau Kepulauan. Hari ini saya akan menganalisis sebuah kasus penting dalam proses manufaktur. Apa yang terjadi ketika sebuah logam paduan didinginkan secara perlahan dari suhu tinggi? Bagaimana struktur ini memengaruhi sifat mekanik akhir material? Mari kita bedah bersama berbasis konsep diagram fasa. Pertama, mari kita bahas proses fisikanya. Ketika logam berada di suhu sangat tinggi, atom-atomnya bergerak bebas dalam fasa cair karena energi termal yang tinggi. Saat kita mendinginkannya secara perlahan, energi termal ini menurun. Ketika suhu menyentuh garis cair atau liquid, terjadi proses yang disebut nukleasi atau pengintian. Inti-inti padat pertama mulai terbentuk. Seiring penurunan suhu, inti ini mengalami pertumbuhan butir. Atom-atom cair di sekitarnya ikut membeku dan menempel pada inti tersebut hingga seluruh cairan habis. Karena proses ini berjalan lambat, atom-atom memiliki waktu yang sangat cukup untuk berpindah atau melakukan difusi demi mencapai posisi yang paling stabil dan seimbang. Mari kita baca perubahan fasa ini menggunakan diagram fasa. Besi karbon yang ada di layar, kita ambil contoh baja dengan kadar karbon sedang di suhu tinggi. Baja ini berada di fase austenit atau Y dengan struktur kristal phase centered cubic atau FCC. Pada fase ini, atom karbon larut dengan baik. Namun saat pendinginan perlahan menembus suhu krisis 727 Celcius, terjadi reaksi penting yang disebut reaksi eutektoid. Fasa austenit yang sudah tidak stabil terurai sepenuhnya menjadi dua fasa baru secara bersamaan, yaitu ferrit A yang lunak dan cementit Fe3C yang sangat keras. Ketiga, apa struktur mikro yang terbentuk? Karena pendinginan terjadi secara lambat, ferrit dan cementit ini tumbuh berdampingan membentuk lapisan selang-seling yang rapi seperti garis zebra. Struktur lameral inilah yang kita sebut sebagai perlit. Karena pendinginannya lambat, difusi atom berjalan maksimal, sehingga menghasilkan lapisan perlit yang tebal, atau dikenal sebagai Schwarze perlit atau perlit kasar. Perbandingan pendinginan cepat versus lambat. Oke. Yang keempat, untuk memperdalam analisis, apa bedanya jika logam ini kita dinginkan secara cepat atau quenching? Perbedaannya sangat dramatis. Pada pendinginan lambat, atom karbon punya waktu berdifusi. Hasilnya adalah struktur seimbang atau equilibrium berupa perlit dan ferrit yang pergerakannya bisa diprediksi langsung lewat diagram fasa. Ketidakseimbangan ini sebaliknya pada pendinginan cepat. Misalnya dicelupkan ke air, atom karbon dipaksa membeku seketika. Atom karbon terjebak di dalam struktur kristal dan tidak sempat berdifusi keluar. Akibatnya, kisi kristal terdistorsi menjadi struktur body centered tetragonal.
Struktur baru yang terbentuk ini bukan lagi perlit, melainkan martensit. Untuk menganalisis pendinginan cepat ini, kita tidak bisa lagi memakai diagram fasa biasa, melainkan harus menggunakan diagram T3T, time, temperature, dan transformation. Analisis sifat mekanik material. Kita lanjut ke bagian kelima. Bagaimana pengaruh semua perubahan struktur ini terhadap sifat mekanik akhir material. Disinilah peran penting kita sebagai engineer, teknik industri khususnya, untuk memilih material yang tepat. Hasil dari pendinginan lambat yang menghasilkan perlit kasar dan ferrit yang membuat logam memiliki keuletan atau daktil yang tinggi dan ketangguhan yang baik. Namun, kekerasannya rendah. Logam menjadi lebih lunak, mudah ditekuk, dan sangat bagus untuk proses permesinan atau manufaktur lanjutan karena tidak mudah patah saat dibentuk. Sementara itu, pendinginan cepat yang menghasilkan martensit akan membuat logam menjadi sangat keras dan memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Namun, konsekuensinya, material menjadi sangat rapuh atau getas, brittle. Jika diberi beban kejut, ia bisa langsung patah tanpa mengalami perubahan bentuk terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah laju pendingin dalam proses manufaktur bertindak sebagai alat kendali. Dengan mengatur kecepatan pendinginan, kita bisa mengontrol difusi atom, menentukan struktur mikro yang terbentuk, apakah perlit atau martensit, dan pada akhirnya pengunci sifat mekanik material sesuai kebutuhan desain komponen di industri. Demikian presentasi UTS material teknik saya. Semoga penjelasan berbasis konsep diagram fasa ini bermanfaat dan terstruktur dengan logis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, siang, dan sampai jumpa.